Jadi RPK tuh, jadi R-nya adalah respon otomatis, P-nya penolakan, K-nya keberatan. Jadi kalau respon otomatis, contoh, saya lagi telepon Ibu Ana, halo Bu, selamat pagi Bu, saya dari bank ini. Oh enggak ya, nanti dulu ya. Itu disebut namanya respon otomatis. Atau saya datang door to door, selamat pagi Bu, saya dari PT ini, ntar dulu ya. Itu namanya respon otomatis. Nah, itu katanya jangan dianggap serius. Kenapa jangan dianggap serius? Karena orangnya juga lupa. Mungkin bisa jadi karena dia lagi keburu-buru. Itu disebut nama respon otomatis. Yang kedua adalah penolakan. Kalau penolakan ngomongnya udah panjang, sudah jelasin, Ibu dengerin. Oh ya, oh enggak ya, nanti aja lain kali ya. Itu penolakan. Nah, kalau bukan kan sering tuh dengerin orang ngomong, salesnya ngomong dulu panjang, terus nanti di tengah-tengah Ibu belas bilang, nanti ya, lain kali aja ya. Oh saya enggak ya, itu penolakan. K adalah keberatan. Keberatan itu adalah orang itu udah presentasi, udah gali kebutuhan, sudah tahu kebutuhan Ibu, udah dibuatin proposal, udah jadi, Ibu keberatan. Itu namanya keberatan. Kalau keberatan, kalau saya bilang itu kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Itu artinya sebenarnya closing. Kalau respon otomatis belum, masih jauh. Kalau penolakan biasanya karena orang yang ngomong tidak pintar mencarinya, tidak bisa mengajak untuk bicara. Nah, itu yang menyebabkan buku ini kenapa menarik. Biasa kalau saya kan cuma diajarin satu teknik bagaimana ngatasi keberatan. Enggak, jadi benar-benar ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi seorang sales, ya saya nggak bisa jelasin terlalu panjang karena isinya panjang banget. Di setiap sales harus punya metode, cara, bagaimana caranya mengatasi keberatan di awal yang respon otomatis. Penolakan, caranya gimana? Keberatan, caranya gimana? Nah, itu yang pertama, gitu ya. Nah, bisa nggak respon otomatis itu diatasi? Keberatan, penolakan keberatan diatasi. Bisa. Latch, atau kalau bahasa Indonesia paling gampang pause atau jeda. Jadi misalkan contoh, misalkan Ibu ngomong ke saya, oh nanti dulu ya Pak, gitu. Nanti dulu ya Pak. Kan pasti emosi itu. Ketika dengar kata nanti dulu tuh kan emosi itu. Karena dia emosi, maka satu-satu jalan adalah dia tenang dulu, latch dulu. Artinya jeda dulu sejenak, tahan emosi. Oh oke, Ibu. Kalau saya boleh tahu Bu, ini nanti dulu maksudnya apa ya Bu? Biar saya paham. Karena berikan saya waktu dulu, mungkin 3 menit untuk menjelaskan Ibu. Kalau nanti setelah saya jelaskan 3 menit Ibu mengatakan tidak, saya akan selesai sampai sini. Boleh ya Bu? Nah itu contoh. Jadi dia mengontrol emosi. Kebanyakan sales gimana? Begitu ditolak pasti bilangnya apa? Dia akan ngomong, boleh tahu alasannya? Bu Ana tembak kan? Pokoknya enggak. Simulannya apa? Dia harusnya tunggu dulu ya. Harusnya dia mencari tahu apa yang menyebabkan ibunya enggak. Kenapa? Karena teknik yang dipakai adalah presentasi, bukan menggali kebutuhan. Saya kasih contoh yang paling gampang ya kalau menghargai keberatan. Contoh, misalkan Ibu bilang, kayaknya saya belum butuh. Misalkan coba Ibu ngomong, Kayaknya saya belum butuh. terima kasih Ibu menyampaikan, menginformasikan kepada kami kalau bahwa Ibu belum butuh. Wajar kalau Ibu belum butuh. Nah, itu artinya memvalidasi dan menghargai keberatannya. Nah, yang kedua, bisa kita gunakan teknik yang sederhana. Itu bisa pakai teknik kalau udah dihargai, bisa kita bertanya. Misalkan kalau mau dia bertanya, kita bisa tanya, dari yang tadi saya jelaskan, apakah tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan Ibu? Kalau tidak sesuai kebutuhan, makanya wajar kan dia gagal. Kecuali dia bisa bikin sesuatu kata-kata pembukaan yang sangat menarik yang membuat Anda tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Ketika dia ngomong, oh saya belum butuh, oh saya bisa mengerti perasaan Anda kalau Anda belum butuh. Wajar, waktu pertama kali saya dulu juga ketika baru dijelasin, saya juga merasa tidak butuh. Pas, felt. Bentuk kedua kan. Akhirnya saya menemukan found bahwa produk ini sesuai dengan kebutuhan saya dan saya yakin ini juga sesuai dengan kebutuhan Ibu. Nah, teknik berikutnya adalah pada saat ada keberatan gunakan teknik namanya feel, felt, dan found. Jadi feel merasakan, menginginkan ya. Merasakan, yang kedua adalah bentuk pas di masa lalu, kemudian dia menemukan. Jadi kan cara melakukannya adalah gampang. Ketika dia jualan, ketika dia ditolak, maka dia ngomong, oh iya dulu saya juga saya waktu mendengar itu, saya juga merasakan kayaknya nggak butuh. Nah, sampai akhirnya saya menyadari, gitu kan, felt kan yang kedua, menyadari bahwa saya menemukan bahwa produk itu berguna buat saya dan harusnya berguna buat kesehatan keluarga Ibu. Nah, Ibu kan punya anak kecil kan? Nah, saya tanya gitu, oh iya benar tuh, kenapa Anda mengatakan itu? Nanti baru saya cerita. Maka rumusnya dipakai feel, felt, dan found. Jadi maka feel-nya itu adalah menghargai, tentang menghargai orang, sehingga orangnya ngerasa, oh gue diperhatiin ya, gue didengerin. Cuma itu aja sih rumusnya yang dipakai. Berarti dia merasa dihargai, gitu kan? Baru kemudian setelah mereka coba, mereka dapatkan manfaat karena found ya. Found. Nah, setelah itu baru masuk yang ketiga, ditambah bahwa kita langsung
bertanya kepada orang kita. Saya tanya, ketika Anda menemukan itu, Ibu punya, nah langsung tanya, Ibu punya anak kecil, misalnya contoh, Ibu punya anak, oke, kayak gitu. Nah itu adalah menggali problem berikutnya. Jadi rumusnya setiap orang ngomong apapun keberatan, rumusnya itu cuma simple, feel, felt, dan found. Abis itu gali. Ketika kita gali, dia jawab, maka kita langsung ngomong. Kita kasih manfaatnya. Solusinya. Contoh misalnya, sorry coach, kayaknya saya enggak nih, kayaknya harga barangnya kelihatannya harganya di atas rata-rata. Terima kasih karena Anda udah memberitahu saya. Saya juga dulu awalnya begitu sih, melihat bahwa harganya mungkin banyak orang yang ngerasa harganya terlalu tinggi. Tetapi ketika mereka menyadari manfaatnya, ternyata yang mereka dapatkan hasilnya jauh lebih besar daripada yang disampaikan. Bahkan ada company yang terjadi peningkatan. Kenapa harganya mahal? Karena bla 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 bla. Bukankah di kantor Ibu kebetulan ada masalah ini ya Bu? Ada mengalami masalah ini? Nah, ketika itu kan dijawab, oh iya saya punya masalah itu. Nah pertanyaannya, pertanyaan ini datang dari mana? Pertanyaan ini datang dari yang ketika kita menggali kebutuhan di awal. Jadi kita pakai Bu buat senjatanya dia. Istilahnya kayak orang kayak latihan judo gitu. Jadi dia mukul, kita tangkap, kita balikin. Intinya gitu. Nah ketika dia dijawab dong, oh gitu ya, memang bisa begitu. Bisa, justru itu kenapa makanya harga kami berbeda gitu. Inokulasi adalah sama dengan imunisasi atau kalau istilahnya kayak vaksin gitu loh. Jadi sebelum orang yang ngomong, saya sudah blok dulu di awal Bu. Saya sudah blok. Cara bloknya gimana caranya? Saya ngomong begini, Pak, Bu, beberapa waktu yang lalu kan ketika itu saya pernah datang kepada Bapak atau Ibu, atau tim kami pernah datang kepada Bapak dan Ibu, dan kelihatannya kecewa dengan yang kami berikan. Kami bisa mengerti kalau customernya kecewa. Wajar dong kalau customer kecewa karena dengan barang yang dia beli atau dia butuhkan tidak sesuai. Jadi wajar. Nah, oleh sebab itu kami hari ini datang untuk memberikan sebuah solusi yang supaya hal itu tidak terulang lagi. Saya tahu mungkin Ibu nggak mau maafin saya atau Bapak nggak mau maafin saya. Saya mengerti. Tetapi berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik supaya hasilnya akan lebih positif. Gitu Bu. Jadi itu yang disebut namanya inokulasi, yang dimana saya memblok pernyataan mereka supaya mereka nggak terus komplain lanjutan. Begitu Ibu. Seandainya kita tetap menghadapi masalah itu, kita ditolak, maka apa harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita ngomong sama diri kita. Normal ditolak, namanya usaha. Sudah, kita gitu aja. Normal ditolak, next. Normal ditolak, next. Udah gitu aja. Lanjut, itu yang membuat kita semangat. Kebanyakan orang nggak, begitu ditolak, aduh, sakit saya ditolak, menderita. Nah itu yang dilebay-lebaykan. Salah apa, dilebay-lebaykan, dan ternyata dibilang, oh mungkin saya lupa berdoa dan sebagainya, dilebay-lebaykan. Jangan dilebaykan. Ditolak itu normal, sales itu ditolak normal. Tapi pertanyaan adalah apa yang bisa kita lakukan. Jadi bukan kayak gini contoh. Bu Ana juga tahu kan, pernah kita meeting, kita ditolak sama customer. Iya. Bukan berarti memang benar saya menggerutu kesel. Waktu itu juga ingat banget kan saya kesel. Tapi setelah itu pulang saya mikir kalau ini terulang lagi apa yang harus saya lakukan. Karena tugas saya adalah jangan sampai kejadian itu terulang lagi. Yang membuat orang down karena mereka takut terulang lagi dan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka sangat disarankan ketika mereka gagal, nonton aja di video kita. Ini yang akan belajar. Apalagi bahkan ya di TikTok saya kan saya memberikan 3 postingan per hari Bu. Jadi itu sebenarnya udah YouTube kita nonton seminggu 2 kali, dapat TikTok 3 kali, ya nggak? Belum lagi ada audio podcast kita juga ada, udah lengkap banget. Jadi artinya sebenarnya mental kita bisa membuat kita bangkit, gitu Bu. Terutama mungkin evaluasi ya Coach ya. Jadi setelah supaya tidak gagal gitu ya, yes. evaluasi kemudian dia cari cara kira-kira gimana untuk memperbaiki ya. Baru mulai lanjut lagi next berikutnya gitu ya Coach. Si sales itu pertama nyalinya harus yang tadi ya, harus menyatakan komplain itu menjadi bagian dari rutinitas. Yang kedua adalah kita jangan memberikan over promise. Saya nggak tahu tuh ternyata Bu ya, banyak sales itu yang suka over promise Bu. Kapan barang dikirim? Besok, padahal nggak bisa, mas bisanya 2 hari kemudian. Abis itu ngamuk-ngamuk orangnya, dia bilang daripada kehilangan order Coach. Ya tapi abis itu benci banget sama lu kan. Oh mungkin jangan-jangan yang ditembak karena over promise kali. Ya mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jadi buat saya adalah mendingan jangan over promise, mendingan kita bilang kalau mama
2 hari. Besok bisa nggak? Saya nggak janji ya. Saya usahakan, tapi saya nggak janji. Ingat loh, saya bilang saya nggak janji. Nah, menariknya adalah ketika nggak janji, mereka nggak nelfon, Bu. Sorry bro, tadi saya udah berusaha mencoba, tapi saya kira nggak bisa. Yang ada adalah customer komplain, gimana barangnya kalau nggak kirim ke gua? Itu yang membuat kenapa customer suka marah. Karena tidak menjelaskan sampai kita komplain, makanya wajar mereka marah. Yang kalau komplain menjadi customer loyal, gampangnya sederhananya adalah biasanya itu korban-korban dari perbuatan orang lain kita yang ngadepin, Bu. Oh, oke. Saya adalah lebih baik maksimum 3 kali. Jadi misalkan kayak gini, Pak gimana sih barangnya kok belum dikirim gini. Oke Bu, apalagi Bu yang Ibu komplain? Iya dong, kamu gimana sih bla bla bla. Oke, terus ada lagi Bu. Oke, saya catat dulu ya Bu ya. Oke Bu, udah Bu. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Saya janji dengan sepenuh hati saya akan perbaiki untuk kedepannya. Selesai. Kita nggak ditekan. Beda sama orang, ya Bu maaf dulu. Yang itu ada yang terjadi kayak gitu. Karena kalau orang udah sewot, kalau dia udah minta maaf, dia tambah sewot. Mendingan jangan. Jadi bikin 2-3 kali, maksimum 3 kali lah. Itu caranya Bu. Nah setelah itu kita benar-benar fulfill. Yang banyakan saya temu adalah kenapa mereka komplain sih, banyakan over promise. Janjinya 2 hari ternyata bisa sebulan gitu, atau nggak sebulan ya jangan lebay lah, seminggu gitu atau 4 hari, itu pasti terjadi. Wajar kalau mereka komplain.